Gambaran besar arsitektur RAPBN 2025 adalah sebagai berikut. Belanja negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693,2 triliun. Prabowo Gibran bakal dibayangi bunga utang Rp550 triliun, warisan pemerintahan Jokowi. Ini baru bunganya ya. Kalau buat beli beras, kira-kira sudah dapat 1,57 miliar karung. Lalu, berapa total utangnya? Rp8.500 triliun. Nah, sebenarnya negara utang buat apa sih ya? Yuk kita bahas bareng-bareng. Data utang Rp8.500 triliun warisan pemerintahan Jokowi merupakan data Kementerian Keuangan hingga 31 Juli 2024. Selama 2 periode Jokowi jadi presiden, utang Indonesia memang membengkak. Pada 2014, utang Indonesia dari warisan periode SBY tercatat 2.600-an triliun rupiah saja. Nah, di 5 tahun pertama kepemimpinan Jokowi, utang itu langsung melonjak jadi 4.000 triliun rupiah di akhir 2019. Artinya, di tiap periode Jokowi jadi presiden, utang Indonesia melonjak 2 kali lipat. Selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, utang pemerintah naik 5.894 triliun atau naik 225%, sekitar 3 kali lipat dari era SBY. Kalau 5.000 triliun rupiah buat sewa pesawat jet dari Jakarta ke Amerika bolak-balik, bisa berapa kali ya? Nah, pertanyaannya, buat apa saja sih utang itu? Di periode pertama Jokowi, sebagian besar utang adalah untuk pembiayaan infrastruktur. Sementara di periode kedua, utang membengkak untuk penanganan pandemi COVID-19. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sih, utang gede pada 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19. Karena saat itu saja, utang yang ditarik sampai 1.000 triliun rupiah. Tapi, Jokowi kok malah bilang rasio utang Indonesia aman. Bahkan menurut Jokowi, rasio utang Indonesia terbaik se-Asia Tenggara dan G20. Ini disebut di pidato kenegaraan 16 Agustus 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Rasio utang Indonesia saat ini ada di kisaran 38% dari PDB. Apalagi nih rasio utang? Jadi, rasio utang adalah perbandingan antara nilai utang pemerintah dengan produk domestik bruto atau PDB. Biasanya rasio ini dipakai sebagai klaim pemerintah untuk menunjukkan kesehatan utang negara. Semacam bilang bahwa Indonesia itu baik-baik saja, alias ngutang nggak apa-apa, asal keuangan kita masih sehat. Maksudnya, pemerintah mau bilang bahwa kita masih mampu bayar utang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 2023 tentang Keuangan Negara, batas aman rasio utang terhadap PDB maksimal 60%. Ini sudah direvisi. Sebelum pandemi COVID-19, batas maksimalnya sekitar 40%-an lah. Nah, lalu apakah kita harus baik-baik saja melihat data utang Indonesia ini? Yuk kita lihat dulu data utang pemerintahan dari masa ke masa, setidaknya selama masa reformasi. Kenapa dihitung sejak reformasi? Karena salah satu yang mencuat menjelang era reformasi adalah utang Indonesia yang menggila akibat krisis ekonomi global. Waktu itu kurs melonjak dari Rp2.500 per dolar menjadi di atas Rp15.000 per dolarnya. Total utang Indonesia melejit hingga Rp551 triliun menjadi warisan di akhir masa rejim Soeharto. Meski nilainya segitu, rasio utang tercatat sampai 57,7% dari PDB. Berlanjut ke masa Presiden B.J. Habibie, di akhir jabatannya, Mr. Crack ini mewariskan utang Rp939 triliun. Angka utang naik lagi di masa Gus Dur menjadi presiden. Total utang jadi Rp1.271 triliun. Utang Indonesia masih naik lagi di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Utang Indonesia tembus Rp1.298 triliun dengan rasio utang 56,6%. Nah, di masa Presiden SBY, utang mulai susut. Di akhir 2 periode kepemimpinannya, rasio utang menjadi 24,7%.
walaupun nilai utangnya Rp2.608,8 triliun. Ini yang diwariskan ke Jokowi dan yang sekarang membengkak sampai lebih dari Rp8.000 triliun. Sebagai warga, kita harus khawatir atau enggak ya dengan utang yang terus melejit ini, terutama di masa Jokowi ini. Jangan-jangan gara-gara utang negara naik, rakyat, terutama kelas menengah seperti kita ini, yang harus menanggung bebannya. Seperti biasa, kelas menengah yang akan langsung kena gencet aneka tarikan pajak buat menambah keuangan negara, termasuk buat bayar utang itu. Padahal sekarang cari kerja juga susah ya. Belum lagi persaingan tak hanya dengan sesama manusia saja, tapi juga kecerdasan buatan dan aneka mesin pintar. Kabar baiknya, Lembaga Internasional IMF memprediksi rasio utang Indonesia akan kembali membaik di masa depan. Menurut IMF, profil jatuh tempo utang pemerintah cukup aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo 8 tahun. Kemudian, komposisi utang pemerintah juga terdiri dari SBN domestik sebesar 70,49%, SBN falas 17,27%, dan pinjaman sebesar 12,24%. Menurut IMF, utang pemerintah akan turun bertahap jadi sekitar 38,3% dari PDB dalam jangka menengah. Hal ini didorong selisih pertumbuhan bunga kumulatif. Tak hanya IMF, lembaga pemeringkat S&P juga mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil, mencerminkan keberhasilan Indonesia menjaga stabilitas fiskal dengan kebijakan prudent. Sementara, proyeksi rasio utang terhadap PDB pada 2025 mencapai 37,82 hingga 38,71%. Ini tentu saja jauh dari ambang batas 60%. Semoga benar-benar masih aman ya sesuai klaim pemerintah. Meski begitu, ada kekhawatiran dengan rencana pemerintahan Prabowo Gibran untuk menarik utang baru di tahun pertamanya yang mencapai Rp775,9 triliun. Angka ini akan membuat rasio utang di kisaran 37-38%. Kalau kata Menteri Keuangan Sri Mulyani sih, utang jatuh tempo pemerintah hingga 2027 bisa bengkak hingga Rp2.837 triliun. Tapi dia juga bilang, kondisi APBN diklaim terjaga. Dan yang jaga APBN tahun-tahun mendatang sudah diperkenalkan. Bapak Presiden Jokowi hari ini telah melantik Wakil Menteri Keuangan 2, yaitu Bapak Thomas Jiwandono. Pendapat beda datang dari ekonom senior Faisal Basri. Menurut dia, tak mungkin utang baru pemerintahan Prabowo Gibran di bawah Rp800 triliun pada tahun depan. Dia memperkirakan utang pada tahun itu akan mencapai Rp10.000 triliun, alias bertambah sekitar 1.500-an triliun lah. Jadi harus khawatir atau enggak ya? Utang memang satu persoalan keuangan negara. Tapi kesehatan keuangan negara juga tidak hanya tergantung besaran utang dan rasio utang. Masih ada indikator lain. Misal, ada rasio bunga utang dan cicilan pokok utang terhadap penerimaan pajak, alias porsi pajak yang ditarik dari kita-kita nih buat nyicil utang dan bunganya. Dua indikator ini merupakan cerminan kinerja keuangan pemerintah yang sesungguhnya. Karena separuh penerimaan pajak negara dari kita hari ini ternyata dipakai buat bayar utang. Jadi, yang perlu kita tagih ke pemerintah adalah utang-utang ini sebenarnya buat apa aja sih? Apakah utang itu benar buat kesejahteraan kita atau buat yang lainnya? Bahasa teknisnya, produktivitas utang itu yang harus selalu kita kejar dan pertanyakan ke pemerintah. Karena lagi-lagi utang negara itu efeknya juga bakal ke rakyat. Bahkan bisa sampai 7 turunan. Ya teman-teman, memang dari waktu ke waktu itu tidak ada presiden yang tidak menyisakan hutang itu. Tapi selalu menyisakan hutang dan mewariskan hutang kepada presiden atau pemimpin berikutnya. Tapi memang hutang tertinggi ini ada di era Joko Widodo. Teman-teman, tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.